Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mahesa Putri Lukman dengan NIM H0712411009. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang evolusi bisnis dan transformasi digital. Dan dalam topik ini, tentu ada satu platform yang tak pernah luput dari menjadi bintang utamanya. Tentu saja, platform ini ada di setiap HP kita sebagai tontonan utama, ialah Netflix. Di era digital ini, di mana lebih dari 90% perusahaan, mulai dari bank hingga toko kelontong, beralih ke strategi digital, Netflix berdiri sebagai sebuah monumen pencapaian yang sangat kokoh. Mereka adalah contoh utama tentang bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi, memimpin, dan secara fundamental mengubah sebuah industri. Hari ini kita mengenal mereka sebagai raksasa streaming global yang mengubah cara kita mengonsumsi hiburan tontonan. Angka-angka mereka luar biasa. Valuasi mereka pernah dilaporkan mencapai 300 miliar dolar. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa sampai ke titik itu? Perjalanan ini, teman-teman, tidak dimulai dengan satu kali klik di remote kita. Perjalanan ini dimulai lebih dari 2 dekade yang lalu dengan sebuah ide sederhana dan sebuah amplop merah yang sangat ikonik. Hari ini kita akan membedah babak pertama dari kisah mereka. Transformasi Netflix dari DVD ke perusahaan penguasaan data. Kita akan fokus pada tahun-tahun awal yang sangat krusial, yaitu mulai dari tahun 1997 hingga 2006. Kita kembali melangkah ke tahun 1997. Dunia adalah tempat yang sangat berbeda dari apa yang kita kenal sekarang. Internet masih baru, dan kalaupun kita ingin menonton film, pilihannya sangat terbatas. Kita harus pergi ke toko video fisik seperti Blockbuster, harus berharap film yang kita inginkan stoknya tersedia, dan kita harus membayarnya. Dan yang paling penting, kita harus mengembalikannya tepat waktu. Atau bersiaplah membayar denda keterlambatan yang sangat menyebalkan itu kalau sampai kita telat mengumpulkan kembali apa yang kita pinjam. Lalu muncullah 2 orang pengusaha muda, yaitu Reed Hastings dan Mark Randolph. Seperti yang mereka rumuskan, ide mereka adalah menciptakan Amazon, tapi khusus untuk film. Semua pasti tahu Amazon, sebuah platform e-commerce yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Tetapi mereka ingin menciptakan versi Amazon yang murni untuk penyewaan film semata. Maka pada tahun 1998, Netflix.com diluncurkan. Model bisnisnya untuk saat itu adalah sebuah keajaiban untuk zaman pada saat itu. Anda bisa membayar biaya berlangganan bulanan, dan Anda juga bisa masuk ke situs web mereka dan membuat daftar film atau wishlist yang ingin Anda tonton. Lalu Netflix akan mengirimkan DVD dari wishlist Anda langsung ke kotak surat Anda. Biasanya dalam waktu 1 hari kerja. Dari sinilah muncul pernyataan tentang amplop merah ikonik Netflix karena mereka mengirimkannya dalam bentuk amplop merah. Dan Anda bisa menyimpan amplop tersebut selama yang Anda mau. Tidak ada denda keterlambatan seperti Blockbuster, tidak ada sama sekali. Nah, setelah Anda selesai menonton, barulah Anda masukkan kembali DVD-nya ke dalam amplop yang sudah disiapkan dan mengirimnya kembali. Begitu mereka menerima, mereka akan mengirimkan film berikutnya dari wishlist Anda. Ini adalah resolusi tegas untuk semua masalah penyewaan video. Ini adalah kenyamanan tertinggi yang bisa didapatkan oleh orang-orang pada saat itu. Daripada perlu mengantri lama-lama di toko fisik, pengguna bisa menonton film dari kenyamanan di rumah mereka kapanpun mereka mau, tanpa takut akan denda keterlambatan. Tapi menjadi revolusioner pada saat itu tentu tidak mudah, dan kenyataan bisnis itu menghantam mereka dengan realita yang keras. Model DVD by mail ini, meskipun terkesan cerdik, ternyata sangat mahal untuk dijalankan. Dalam 2 tahun pertama, Netflix hanya berhasil mengumpulkan sekitar 300.000 pelanggan. Tentu, jumlah itu sangatlah kecil kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Amerika Serikat. Masalah terbesarnya adalah biaya operasional. Mengirimkan ribuan DVD setiap hari melalui layanan pos itu menguras kas mereka. Perusahaan ini ditarik ke dalam krisis keuangan karena mereka kehabisan uang dan sangat cepat proses kehabisan uangnya itu. Situasi ini menjadi sangat putus asa pada tahun 2000-an.
Reed Hastings melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Dia malah pergi ke pesaing terbesarnya, musuh bebuyutannya, sebuah antitesis dari ide Netflix yang ingin dia ciptakan, yaitu dia pergi ke Blockbuster. Ya, Blockbuster, toko peminjaman fisik video itu. Dia terbang ke markas Blockbuster, yang pada saat itu telah menjadi raja dunia penyewaan film. Mereka adalah bisnis terdepan dalam industri tersebut. Sebuah raksasa yang memiliki nilai miliaran dolar pada masa itu yang tentunya sangat mahal. Model bisnis mereka, seperti yang sudah dijelaskan tadi, adalah bisnis konvensional. Mereka punya ribuan toko fisik di berbagai lokasi-lokasi utama. Mereka adalah Goliath dalam industri penyewaan film. Sedangkan Netflix ini adalah si David yang berdarah-darah, datang dengan sebuah tawaran kepada Blockbuster. Hastings menawarkan 49% saham perusahaannya kepada Blockbuster. Dia pada dasarnya berkata, "Beli kami ambil alih operasi online. Kami akan mengurusnya. Kita gabungkan kekuatan fisik dan digital." Dan Blockbuster tentu menolak mentah-mentah. Bagi Blockbuster, Netflix hanyalah layanan niche yang sedang sekarat. Mereka tidak melihat nilai dalam modal mail order yang rumit ini. Mereka tidak melihat masa depan. Bahkan ketika masa depan itu sedang mengetuk pintu mereka dan memohon untuk dibeli. Ini tanpa diragukan lagi telah menjadi salah satu kesalahan bisnis terbesar di abad ke-21. Blockbuster baru saja menolak kesempatan untuk menjadi perusahaan yang di kemudian hari akan menghancurkan mereka hingga bangkrut. Nah, ditolak, dipermalukan, dan nyaris bangkrut. Reed Hastings kembali dari pertemuan itu dengan satu kesadaran. Mereka harus berjuang sendirian. Dan disinilah pembahasan kita memasuki bagian intinya. Disinilah Netflix melakukan apa yang kita sebut sebagai transformasi, sebagai putaran balik 180 derajat. Mereka tidak hanya bertahan hidup, mereka berevolusi, they evolve. Di transformasi mereka ini terjadi dalam dua bidang yang jenius, di bidang logistik dan di bidang data. Nah, pertama kita bahas bagian logistiknya. Netflix sadar mereka tidak bisa lagi bergantung pada layanan pos yang mahal dan lambat. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka memutuskan untuk memotong ketergantungan itu. Pada peta Amerika Serikat, titik-titik merah mulai bermunculan. Mereka tidak membangun satu gudang raksasa. Tidak, mereka membangun sebuah jaringan yang disebut rantai jaring atau web chain, lebih dari 50 gudang distribusi yang lebih kecil yang tersebar secara strategis di seluruh Amerika Serikat. Ini adalah langkah yang brilian, karena daripada memusatkannya pada satu titik, mereka menyebarkan influence mereka. Ini secara drastis dapat memotong juga biaya pengiriman, dan yang lebih penting, memotong waktu pengiriman. Sekarang, hampir semua pelanggan di AS bisa mendapatkan DVD mereka kurang dari 1 hari kerja. Mereka mengubah kelemahan terbesar mereka menjadi kekuatan terbesar mereka, yaitu pengiriman fisik. Nah, tapi reformasi operasional ini hanyalah setengah dari cerita. Inovasi fisik mereka luar biasa, tapi inovasi digital mereka lah yang mengubah permainan selamanya. Di tahun yang sama, saat Blockbuster menolak mereka, tahun 2000, Netflix meluncurkan senjata rahasia mereka yang disebut sebagai Cinematch. Cinematch itu apa? Ini adalah sistem rekomendasi mereka. Tapi berbeda dengan algoritma-algoritma yang kita kenal sekarang. Bukan hanya sekedar Anda mungkin juga menyukai atau Anda mungkin tertarik dengan, tidak. Cinematch adalah sebuah algoritma yang melakukan evolusi sistematis terhadap riwayat sewa DVD setiap pengguna. Begini cara kerjanya. Model Blockbuster atau toko fisik bergantung pada stok terbatas di rak mereka. Mereka hanya bisa mempromosikan film-film Blockbuster yang terbaru. Tapi model Netflix dengan gudang raksasa mereka yang tersebar di berbagai titik strategis memiliki stok yang tak terbatas. Mereka punya film-film indie, dokumenter, film klasik, bahkan film-film yang sudah dilupakan orang-orang. Masalahnya hanyalah bagaimana cara membuat pelanggan menemukan film-film itu. Jawabannya tentu adalah dengan algoritma yang mereka buat tadi, Cinematch. Nah, Cinematch ini adalah sebuah pergeseran seismik yang kita sebutkan tadi. Fokus Netflix telah bergeser.
Mereka sadar mereka bukan perusahaan logistik yang menyewakan DVD. Mereka adalah perusahaan teknologi dan analitik yang kebetulan menggunakan DVD sebagai media. Sistem ini secara dramatis meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan pelanggan itu merasa dikenal, merasa diperhatikan secara personal. Karena itulah mereka terus kembali, sebab Netflix tahu apa yang mereka inginkan, bahkan sebelum mereka tahu bahwa mereka menginginkannya. Seperti diramal tentang kesukaan kita itu apa, dan apa hasil dari kedua inovasi ini. Modal rental online yang didukung dengan logistik super efisien serta analisis data yang adiktif mulai menghancurkan model-model toko video fisik seperti Blockbuster. Pada tahun 2006, jumlah pelanggan Netflix telah mencapai 6,3 juta pelanggan yang loyal, bertumbuh dari yang tadinya hanya 300.000 orang. Mereka telah memenangkan perang DVD, bahkan ketika mereka tidak lagi berfokus pada DVD fisik itu sendiri. Mereka telah memutuskan dan membuktikan bahwa model bisnis mereka yang pernah ditertawakan oleh Blockbuster adalah masa depan dari industri penyewaan film itu sendiri. Tapi, dan inilah yang menjadi bagian paling penting dari DNA Netflix, kesuksesan besar di industri penyewaan film ini tidak menjebak mereka. Mereka tidak puas dengan model bisnis mereka. Bahkan ketika mereka sedang menghitung jutaan pelanggan DVD mereka di tahun 2006, pikiran mereka sudah jauh berada di tempat lain, kembali memikirkan inovasi dan evolusi lain. Seperti yang dikatakan tadi, fokus Netflix telah bergeser dari logistik ke cloud dan analytics. Mereka tahu bahwa DVD fisik, media yang membuat mereka sukses, hanyalah langkah sementara, hanyalah batu tumpuan yang akan mereka tinggalkan nantinya. Masa depan yang sebenarnya ada pada pengiriman data secara instan. Keberhasilan mereka di tahun 2006 bukanlah akhir dari cerita mereka. Itu adalah akhir dari babak pertama. Babak pertama perjuangan panjang Netflix menjadi raja streaming di setiap ponsel kita. Itu memberi mereka modal, data pelanggan, dan fondasi teknologi untuk melakukan lompatan berikutnya, yaitu streaming. Kisah Netflix dari 1997 hingga 2006 adalah studi kasus sempurna dalam evolusi digital. Mereka berani mengganggu pasar, mereka menghadapi kegagalan besar dan penolakan. Dan yang terpenting, mereka berinovasi tanpa henti, tidak hanya pada produk fisik mereka yaitu logistik, tetapi juga pada data di baliknya seperti Cinemerge. Nah, mereka membuktikan bahwa di era digital, perusahaan yang menang bukanlah perusahaan yang memiliki toko fisik terbanyak dan terbesar, tetapi perusahaan yang memahami pelanggannya. Oke teman-teman, kita bahas lebih lanjut tentang perkembangan Netflix hingga menjadi platform raja streaming terbesar di dunia di sesi berikutnya. Oke teman-teman semua, di sesi sebelumnya teman saya sudah membahas tentang babak pertama Netflix dalam kisah perjuangannya. Kita melihat bagaimana mereka beralih dari ide amplop merah menentang raksasa Blockbuster dan memenangkan perang DVD by mail melalui inovasi logistik dan data Cinemerge. Pada tahun 2006 sendiri, mereka adalah pemenangnya. Mereka memiliki lebih dari 6,3 juta pelanggan dan bisnis yang sangat menguntungkan. Bagi perusahaan lain, ini adalah akhir yang bahagia. Sebuah happy ending dari dongeng yang mereka damba-dambakan. Mereka bisa saja menikmati kesuksesan itu selama 1 dekade. Tapi kita sedang tidak membicarakan perusahaan lain. Kita sedang membicarakan Netflix. DNA Netflix sendiri bukanlah tentang menang, tetapi tentang bagaimana berinovasi, tentang bagaimana berevolusi, dan di puncak kesuksesan DVD mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gila. Mereka memutuskan untuk membunuh bisnis mereka sendiri. Hari ini kita akan membedah babak kedua dari transformasi digital Netflix, yaitu kebangkitan mereka menjadi raksasa streaming global. Nah, teman-teman semua,
Setahun setelah Netflix mengumumkan 6,3 juta pelanggan DVD, Netflix menekankan sebuah tombol. Mereka memunculkan layanan Watch Now, platform streaming langsung mereka. Penting untuk dipahami bahwa di tahun 2007, layanan ini tidak begitu bagus. Karena koneksi internet pada masa itu rata-rata masih sangat lambat. Tidak ada yang namanya 4G atau 5G seperti yang kita miliki sekarang ini. Kualitas video pada masa itu pun tidak seberapa. Mana ada istilah HD atau bahkan 1080 pixel itu. Dan katalognya hanya 1000 film. Bandingkan dengan puluhan ribu judul di perpustakaan DVD mereka. Jadi mengapa mereka melakukannya? Mengapa mereka melakukannya? Mengapa mereka mengkanibalisasi bisnis DVD mereka yang sudah sangat sukses dengan produk streaming yang jauh lebih inferior? Reed Hastings tahu bahwa masa depan bukanlah pada pengiriman cakram plastik. Masa depan ada pada pengiriman data. DVD adalah kapal untuk mereka, dan streaming adalah skoci yang mereka persiapkan untuk badai di masa depan. Itu yang mereka bangun selagi kapal induk itu masih bisa berlayar dengan gagah. Jadi kenapa? Ya, karena semua ini tentang visi, tentang vision. Mereka lebih baik mengganggu diri mereka sendiri daripada menunggu pesaing lain melakukannya. Dan ini merupakan pelajaran transformasi digital yang paling penting. Jangan pernah jatuh cinta pada produk yang kita hasilkan saat ini. Ada cita besar di antara timeline kita dari 2007 sampai 2017. Tapi tahun-tahun di antara itulah yang bisa dibilang sebagai periode transformasi yang paling penting dalam sejarah Netflix. Setelah meluncurkan streaming, mereka menghadapi dua masalah teknis besar. Masalah yang pertama, skalabilitas. Menjalankan server untuk ribuan pengguna itu mudah, tapi bagaimana dengan menjalankan server untuk jutaan, bahkan untuk puluhan juta orang di seluruh dunia? Pusat data atau server Netflix sendiri itu pasti tidak akan pernah sanggup. Nah, sebagai solusi, pada tahun 2008, mereka mengambil satu lagi keputusan radikal, yaitu dengan memindahkan seluruh infrastruktur mereka ke cloud. Ya, cloud, tepatnya di Amazon Web Service atau AWS. Nah, bagi kita mahasiswa sistem informasi, inilah poin kunci dari transformasi digital. Dengan beralih ke cloud, Netflix tak lagi pusing memikirkan hardware. Mereka bisa menambah kapasitas server dengan satu kali klik. Hal ini juga memberikan mereka kelincahan dan skalabilitas tak terbatas yang tidak mungkin disaingi oleh blockbuster atau pesaing TV kabel. Tapi, tak hanya itu, ada juga masalah kedua, yaitu lisensi. Ya, masalah yang selalu menghadapi dunia industri kreatif di belahan manapun. Di awal era streaming, Netflix hanyalah distributor. Mereka membayar studio film dan TV lain jutaan dolar hanya untuk menyewa konten-konten mereka. Tapi mereka sadar, studio-studio itu seperti Disney, HBO, dan lain sebagainya mulai berpikir, kenapa ya kita tidak buat layanan streaming sendiri
dan bersaing dengan Netflix. Nah, Netflix sadar bahwa dengan mereka menjadi perantara itu tidak akan pernah cukup. Mereka harus berevolusi lagi seperti ciri khas Netflix berevolusi dan evolve terus. Pada tahun 2013, Netflix melakukan taruhan terbesar mereka. Mereka menghabiskan $100 juta untuk memproduksi serial mereka sendiri, yaitu House of Cards. Dan ini bukanlah taruhan buta. Ini merupakan keputusan yang didukung oleh data, oleh Cinematch milik Netflix, algoritma yang telah berevolusi. Data IRKA ini menunjukkan bahwa banyak pengguna menyukai film yang disutradarai oleh David Fincher. Dan juga banyak pengguna yang menyukai film yang dibintangi oleh Kevin Spacey. Nah, banyak dari pengguna yang menyukai kedua hal itu dan juga menyukai drama politik. Nah, bagi Netflix, House of Cards adalah bukan pertaruhan yang terombang-ambing. Itu adalah kesimpulan logis dari semua data yang dikumpulkan oleh Cinematch mereka. Ini adalah transformasi kedua mereka. Mereka berevolusi dari perusahaan teknologi logistik DVD menjadi perusahaan teknologi streaming menggunakan cloud dan sekarang menjadi perusahaan studio konten atau Netflix Originals. Mereka pun menciptakan konten-konten original dengan alasan mengapa sekarang kita tak bisa berhenti untuk berlangganan akan serial-serial Netflix itu sendiri. Dan strategi itu pun berhasil di luar dugaan. Pada tahun 2017, Netflix secara resmi melampaui 100 juta pelanggan streaming di seluruh dunia. Angka ini adalah bukti bahwa taruhan pada streaming 2007, perpindahan di tahun 2008, dan evolusi menjadi kreator di tahun 2013 adalah langkah yang tepat. Mereka telah menciptakan pelindung yang tak bisa ditembus pesaing perpustakaan konten eksklusif yang didukung oleh data. Nah, dari tahun 2007 hingga tahun 2021, pertumbuhan mereka terus meroket didorong oleh film-film original yang mereka rilis, seperti Stranger Things, The Crown, dan Squid Game. Netflix pun menjadi budaya yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pada pandemi COVID tahun 2019, malah semakin mempercepat tren ini, menjadikan streaming sebagai kebutuhan primer di tengah kelangsungan hidup yang begitu membosankan dengan adanya lockdown. Semua ini menciptakan puncaknya pada tahun 2021. Netflix yang dulunya hampir memohon untuk dibeli oleh Blockbuster seharga $1 juta, mencapai valuasi pasar puncak lebih dari $250 miliar. Dan angka ini pun bahkan lebih besar dari gabungan beberapa studio Hollywood tradisional. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk mengkanibalisasi kesuksesan sendiri dari DVD ke streaming. Dan ini pula merupakan kisah tentang kecerdasan teknis untuk membangun fondasi yang scalable dengan berpindah ke cloud atau AWS. Dan ini juga adalah sebuah kisah tentang evolusi data yang hanya merekomendasikan konten menjadi menciptakan konten. Netflix membuktikan bahwa transformasi digital sejati bukanlah proyek satu kali. Ini adalah budaya evolusi tanpa henti. Sebagaimana DNA mereka bukan tentang menang untuk sementara, bukan tentang mencintai kapal induk dan tidak lagi berani untuk berevolusi. Tetapi mereka terus menerapkan revolusi.
terus menerapkan transformasi digital agar mereka bisa menciptakan skoci, agar mereka bisa tetap berlayar walaupun kelak kapal induk mereka akan dikanibalisasi oleh badai yang diciptakan oleh tren-tren di dunia ini. Itulah alasan mengapa Netflix masih bisa tetap eksis dari tahun 2000-an hingga masa kini. Dan buktinya, kita semakin tercandu-candu dengan serial Netflix. Oke teman-teman, pembahasan tentang sejarah Netflix sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi pembahasan berikutnya. Hai teman-teman, saya Andi Alia, dan di bagian ini saya mau melanjutkan pembahasan ini dengan cerita tentang bagaimana Netflix bisa berubah dari bisnis kecil yang awalnya hanya menyewakan DVD sampai jadi aplikasi yang hari ini mungkin ada di hampir semua HP dan Smart TV, khususnya untuk para millennials dan Gen Z. Oke, kalau kita mundur ke akhir tahun 90-an, Netflix itu sebenarnya bukan apa-apa. Istilah streaming pun bahkan belum keren pada masa itu. Netflix cuma toko rental film versi online. Kita pilih film di situsnya dulu, dan mereka akan kirim DVD ke rumah kita. Sudah, sesimpel itu. Tapi dari situ saja sudah kelihatan satu karakter yang selalu jadi pembeda Netflix, yaitu mereka selalu peduli sama kenyamanan penggunanya. Mereka mau orang bisa nonton tanpa ribet, tanpa denda telat, dan tanpa harus bolak-balik ke toko kayak zaman persewaan VHS. Nah, masuk awal 2000-an, internet mulai pelan-pelan membaik. Belum bagus, tapi cukup buat bikin banyak orang mulai mencoba untuk menonton video online. Disinilah Netflix mulai mengambil langkah yang waktu itu dianggap gila. Mereka memutuskan untuk pindah ke sistem streaming. Bayangin ya, di era di mana buffering masih kayak teman hidup, mereka justru nekat fokus ke streaming. Banyak yang bilang bahwa keputusan tersebut adalah keputusan bunuh diri. Tapi Netflix justru melihat masa depan, bukan keadaan pada saat itu. Dan keputusan nekat itu justru jadi titik balik, karena sejak masuk ke streaming, Netflix bukan cuma ganti cara nonton, tapi merombak cara berpikir mereka. Mereka berubah dari perusahaan rental DVD menjadi perusahaan teknologi, dan dari situlah semuanya dimulai. Begitu mereka punya platform streaming, Netflix otomatis punya harta karun baru, yaitu apa? Yap, data. Mereka bisa lihat pola penonton dengan detail yang bahkan stasiun TV pun tidak pernah bisa dapat itu. Film apa yang sering ditonton, bagian mana yang sering dilewatkan, bahkan sampai genre apa yang bikin orang betah nonton sampai habis. Ini bukan sekedar informasi remeh, tapi ini kayak kompas yang bisa menunjukkan arah strategis perusahaan. Netflix itu bukan cuma mengumpulkan data, tapi mereka benar-benar membangunnya jadi tulang punggung bisnis. Makanya aplikasi Netflix itu terasa kayak dia punya kepribadian sendiri. Rasanya tuh kayak dia kenal sama kita. Karena memang iya, dia belajar dari kebiasaan kita. Kalau kamu sering nonton drama Korea, Netflix akan terus kasih dorongan konten romance atau thriller Asia. Kalau kamu dominan nonton action, poster yang muncul pun akan berubah jadi muka karakter yang lebih sangar. Hal kecil kayak thumbnail pun mereka bisa eksperimen sampai ratusan kali. Dan yang paling menarik adalah bagaimana mereka pakai data tadi untuk memutuskan film apa yang layak diproduksi. Dan ini benar-benar beda dari rumah produksi lama yang hanya mengandalkan intuisi. Netflix itu mainnya berdasarkan pola, kecenderungan, dan probabilitas. Kayak misalnya, waktu Netflix itu memutuskan untuk bikin Squid Game. Itu bukan asal menebak atau ikut-ikutan tren Korea saja. Namun, Netflix itu sebenarnya sudah lama lihat pola dari data mereka. Penonton Asia Tenggara, termasuk Indonesia, suka cerita yang intens, penuh tekanan, tapi tetap punya sisi emosional yang kuat. Mereka juga tahu, drama Korea dengan tema survival dan thriller selalu masuk chart paling atas di banyak negara. Jadi, sebelum Squid Game dibuat, Netflix sebenarnya sudah punya gambaran kuat bahwa genre seperti itu bakal punya potensi yang besar.
apalagi karakter-karakter yang relate kehidupan sehari-hari, isu sosial yang dekat dengan kita, dan tensi ceritanya bikin orang susah berhenti untuk menonton. Dan benar saja, begitu rilis, bukan cuma sukses, tapi jadi fenomena global. Semua orang nonton, semua orang bahas, bahkan sampai jadi tren kostum Halloween. Tapi perjalanan transformasi Netflix itu tidak terus-menerus mulus kayak jalan tol ya. Tahun 2008, mereka itu sempat kena masalah besar. Server mereka down parah karena penggunanya itu makin banyak. Nah, dari kejadian itulah yang bikin mereka sadar bahwa fondasi teknologinya belum cukup kuat untuk masa depan. Dari situ mereka berjanji, ini tidak boleh terulang lagi. Dan keputusan besar diambil yaitu migrasi ke cloud. Mereka pindah total ke Amazon Web Services. Prosesnya itu cukup panjang sekali sampai 7 tahun, namun setelah selesai hasilnya sangat luar biasa. Netflix bisa melayani penonton dari berbagai negara, semua dengan kualitas stabil. Bahkan saat rilis film besar dan jutaan orang nonton di waktu yang sama, servernya pun tidak tumbang. Di belakang layar, itu merupakan pencapaian yang sangat mind-blowing. Dan yang jarang orang ketahui, Netflix ini bikin jaringan servernya sendiri yang dinamakan Open Connect. Sederhananya, Netflix itu menyimpan gudang film mini di berbagai negara. Jadi misalnya, kita nonton Stranger Things dari Makassar. File videonya itu bukan diputar dari Amerika, tapi dari server Netflix yang jaraknya jauh lebih dekat. Itulah alasan kenapa Netflix itu jarang buffering dan kenapa kualitas videonya itu sering langsung HD atau 4K. Nah, selain teknologi dan data, Netflix juga punya budaya kerja yang unik sekali. Mereka percaya sama konsep freedom and responsibility. Jadi, karyawan di Netflix itu diberikan kebebasan besar untuk bereksperimen dan mencoba hal-hal yang baru. Tapi, di balik kebebasan itu, tuntutannya pun juga tinggi. Mereka harus bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. Tidak ada birokrasi ribet, tidak ada atasan yang cuma duduk dan ngelarang ide baru tanpa alasan yang jelas. Lingkungannya itu benar-benar mendorong kreativitas semua orang. Nah, dan tanpa disengaja, Netflix juga mengubah budaya nonton kita. Mereka memperkenalkan binge watching. Dulu, kita itu menunggu seminggu untuk episode baru. Dan Netflix sekarang datang dan bilang, nih, satu season, langsung, terserah mau nonton berapa jam. Nah, kebiasaan ini begitu kuat sampai jadi standar global. Bahkan platform lain pun jadi ikut-ikutan. Yang bikin Netflix itu makin solid adalah keberaniannya buat tidak cuma fokus ke industri Hollywood. Mereka masuk ke negara-negara lain dan mengembangkan konten lokal. Squid Game dari Korea, Money Heist dari Spanyol, Dark dari Jerman, semuanya jadi fenomena global. Dan itu membuktikan bahwa selera penonton itu sudah berubah. Orang-orang itu sudah tidak peduli film itu dari mana. Tapi intinya yang penting itu filmnya menarik. Nah, kalau dilihat dari kacamata bisnis dan bidang sistem informasi, Netflix adalah contoh yang paling ideal. Transformasi digital itu bukan cuma soal bikin aplikasi atau pakai teknologi yang terbaru, tapi soal bagaimana sebuah perusahaan itu dapat menata ulang proses bisnisnya, memanfaatkan data, membangun budaya kerja yang inovatif, dan berani mengambil risiko besar untuk bertahan hidup. Netflix berubah bukan karena terpaksa atau ikut-ikutan. Mereka berubah karena mereka tahu kalau mereka tidak bergerak duluan, mereka bakal ketinggalan. Jadi mereka itu adaptif, cepat, dan terus belajar dari penggunanya. Itulah kombinasi yang bikin mereka dari perusahaan rental DVD kecil bisa berubah jadi pemimpin industri hiburan global. Jadi ya, itu dia cerita panjang tentang bagaimana Netflix melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Dan selain itu, perjalanan transformasi Netflix pun tidak lepas dari cara mereka membaca dinamika pasar ketika dunia mulai bergerak ke arah mobile first. Netflix cepat tanggap dan merombak aplikasinya supaya lancar di HP dengan berbagai spesifikasi. Bahkan, mereka sadar bahwa tidak semua negara punya internet super cepat. Makanya mereka bikin fitur download supaya orang itu bisa nonton offline. Fitur yang sekarang kelihatan sepele ini sebenarnya hasil dari pemahaman mendalam bahwa pasar global itu tidak seragam.
Ada negara yang internetnya cepat, dan ada negara yang internetnya itu masih pas-pasan. Netflix memilih menyesuaikan diri daripada menunggu orang menyesuaikan dengan aplikasi mereka. Lalu, Netflix juga berhasil mengubah cara industri melihat konten original konten original. Sebelum Netflix itu ada, kebanyakan orang mikir bahwa film atau series original itu pasti mahal, penuh resiko, dan belum tentu laku. Tapi Netflix membuktikan hal sebaliknya. Dengan data yang tepat, mereka bisa memproduksi konten yang peluang suksesnya jauh lebih besar dibandingkan sekedar menebak-nebak. Bahkan kini label Netflix original sudah jadi semacam standar kualitas sendiri. Banyak orang melihat logo itu dan mereka langsung yakin, oke, ini pasti menarik untuk ditonton. Yang menarik lagi adalah bagaimana Netflix membangun community effect tanpa harus benar-benar membuat fitur di sosial aplikasinya. Mereka tidak punya kolom komentar, tidak punya fitur like, dan tidak ada forum. Tapi, setiap kali ada series baru, seluruh internet yang dibikin heboh. Orang-orang rame nge-tweet, bikin meme, bahas teori, bikin reaction video. Jadi, Netflix itu sengaja membiarkan interaksi itu terjadi di luar platformnya. Karena mereka tahu itu lebih organik, lebih jujur, dan efek viralnya jauh lebih besar. Mereka tidak perlu memaksa pengguna buat komentar di aplikasinya, namun cukup bikin konten yang layak dibahas. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana Netflix terus menjaga dirinya tetap relevan meskipun kompetitornya makin banyak. Sekarang ada Disney+, HBO Max, Amazon Prime, dan lainnya. Tapi Netflix tetap bertahan karena mereka tidak berhenti untuk berinovasi, mulai dari kualitas UI yang clean, algoritma rekomendasi yang makin pintar, sampai kebijakan rilis konten pun yang tidak selalu predictable. Netflix paham bahwa industri hiburan itu cepat sekali berubah, dan satu-satunya cara untuk tetap berada di depan adalah terus bereksperimen dan berani mengambil keputusan yang tidak semua pesaingnya berani ambil. Nah, itu dia teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jian. Halo semuanya, saya Jian Patra Pailoran dengan NIM H0712410060. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai studi kasus transformasi digital Netflix. Kita sering berbicara tentang konten Netflix, film-film blockbuster, atau serial pemenang penghargaan. Namun kita harus ingat bahwa inovasi kesuksesan Netflix tidak hanya datang dari apa yang mereka tawarkan, tetapi juga bagaimana mereka menawarkannya. Popularitas Netflix meroket karena perangkat lunak dan aplikasi seluler mereka yang luar biasa. Fitur-fitur mereka disediakan dari platform inilah yang menambah kepuasan dan pengalaman pelanggan, membuat kita kembali lagi dan lagi. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam 5 fitur fundamental yang menjadi pilar pengalaman pengguna Netflix. Fitur pertama yaitu profil ganda atau multiple profiles. Mari kita mulai dengan fitur yang paling mendasar, profil ganda atau multiple profiles. Pada pandangan pertama, fitur ini terlihat sederhana. Satu akun langganan memungkinkan Anda membuat beberapa profil berbeda. Mungkin satu untuk Anda, satu untuk pasangan, satu untuk anak-anak, atau bahkan untuk teman sekamar. Namun di balik kesederhanaan ini, terdapat sebuah mekanisme jenius. Fungsi utama fitur ini adalah untuk menyimpan dan memisahkan perilaku penonton setiap individu. Bayangkan sebuah skenario tanpa fitur ini. Anda baru saja selesai menonton film A yang serius, lalu pasangan Anda menggunakan akun yang sama untuk menonton serial B yang dimana itu berbeda genre. Misalnya Anda menonton film dokumenter yang serius, lalu pasangan Anda menonton film yang romantis. Tiba-tiba rekomendasi yang Anda dapatkan menjadi kacau. Anda akan mendapatkan rekomendasi film komedi romantis, padahal Anda tidak menyukainya. Disinilah letak kekuatan profil ganda. Fitur ini adalah mesin utama di balik algoritma rekomendasi Netflix yang legendaris. Dengan memisahkan riwayat nontonan, Netflix dapat membangun sidik jari digital yang unik setiap profil. Algoritma akan tahu bahwa profil A menyukai film fiksi ilmiah dan thriller psikologis, sementara profil B menyukai drama Korea dan acara memasak. Ini memungkinkan Netflix memberikan rekomendasi yang sangat akurat dan personal untuk setiap orang yang menggunakan akun tersebut. Bagi pengguna, ini berarti kepuasan. Bagi Netflix, ini berarti retensi pelanggan. Setiap anggota keluarga
merasa bahwa langganan itu milik mereka karena platform tersebut memahami selera unik mereka. Ini adalah personalisasi dalam skala masif. Kita lanjut ke fitur kedua, fitur unduhan. Fitur kunci kedua yang akan kita bahas adalah fitur unduhan atau downloads. Netflix memahami satu rintangan terbesar dalam layanan streaming, konektivitas internet yang tidak stabil, untuk memungkinkan pengguna menonton film atau serial TV di perjalanan, misalnya saat berada di pesawat, di kereta, atau di lokasi terpencil dengan koneksi internet yang buruk. Netflix memperkenalkan fitur unduhan. Ini adalah langkah strategis yang brilian. Fitur ini secara fundamental mengubah proporsi nilai Netflix. Netflix tidak lagi hanya menjadi layanan saat Anda menggunakan di rumah dengan WiFi, ia berevolusi menjadi teman perjalanan. Pengguna dapat mengunduh episode atau film favorit mereka ke perangkat seluler sebelum meninggalkan rumah. Ini berarti mereka dapat menonton konten tanpa buffering, tanpa menghabiskan kuota data seluler yang mahal, dan bahkan di tempat yang tidak ada sinyal sama sekali. Secara teknis, ini juga bukan sekedar unduhan file MP4 biasa. Konten yang diunduh dilindungi oleh DRM atau Digital Rights Management, yang berarti file tersebut aman, tidak dapat dibajak, dan biasanya memiliki tanggal kadaluarsa. Dengan mengatasi masalah konektivitas, Netflix secara efektif memperluas jangkauan layanannya ke setiap aspek kehidupan penggunanya, menjadikan platform ini pendamping yang esensial, bukan lagi kemewahan yang hanya bisa dinikmati di rumah. Kita melangkah ke fitur yang ketiga, yaitu fitur pencarian atau search. Selanjutnya, mari kita bicara tentang fitur pencarian. Lagi-lagi, ini terdengar sederhana. Tentu saja aplikasi video memiliki fitur pencarian, bukan? Namun, fitur pencarian Netflix jauh lebih canggih daripada yang terlihat. Dengan puluhan ribu judul di perpustakaannya, menemukan sesuatu secara spesifik bisa menjadi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jika pengguna tidak dapat menggunakan apapun yang mereka inginkan dengan cepat, mereka akan frustasi dan menutup aplikasi. Nah, pencarian Netflix dirancang untuk mengatasi kelumpuhan pilihan atau choice paralysis. Pertama, pencarian ini sangat prediktif dan cepat. Saat Anda baru mengetik STR, Stranger Things akan langsung muncul di urutan teratas. Kedua, pencarian ini tidak hanya mencari berdasarkan judul. Pengguna dapat melakukan pencarian manual berdasarkan nama aktor, sutradara, atau bahkan genre. Jika Anda mengetik Adam Sandler, semua film yang dibintanginya akan muncul, bahkan jika namanya tidak ada di judul. Yang lebih menarik lagi, Netflix telah bereksperimen dengan pencarian berdasarkan suasana hati atau deskripsi. Anda bisa mengetik film menegangkan dengan plot twist dan mendapatkan hasil yang relevan. Fitur pencarian yang kuat ini bekerja selaras dengan algoritma rekomendasi. Jika Anda mencari satu film, Netflix tidak hanya menampilkannya, tetapi juga menampilkan baris karena Anda mencari yang menyarankan judul-judul yang serupa. Ini adalah cara lain untuk membimbing pengguna menemukan konten baru yang mungkin mereka sukai, memastikan mereka selalu memiliki sesuatu untuk ditonton. Nah, kita melangkah ke fitur yang keempat, model langganan yang berbeda. Fitur keempat yang sangat penting dari sisi bisnis dan pengguna adalah model langganan yang berbeda atau different subscription models. Netflix sadar betul bahwa satu harga tidak cocok untuk semua orang. Kebutuhan dan kemampuan finansial pengguna sangat bervariasi, terutama ketika mereka berekspansi secara global ke berbagai negara dengan tingkat ekonomi yang berbeda. Untuk menyesuaikan diri dengan semua segmen pengguna dan memperluas target audiens mereka, Netflix menyediakan beberapa paket langganan yang berbeda. Biasanya ini dibagi berdasarkan tiga faktor: harga, kualitas video, dan jumlah layar simultan. Sebagai contoh, kita umumnya melihat paket seperti paket seluler atau mobile. Ini adalah paket termurah dirancang untuk pasar berkembang di mana ponsel adalah layar utama. Kualitasnya biasanya SD atau hanya bisa ditonton di satu ponsel atau tablet. Paket dasar atau basic, satu layar dalam satu waktu, kualitas SD dan HD. Cocok untuk individu atau mereka yang tidak terlalu peduli dengan kualitas gambar tertinggi. Paket yang ketiga adalah paket standar. Ini adalah paket paling populer, memungkinkan dua layar menonton secara bersamaan dengan kualitas HD. Sempurna untuk pasangan atau keluarga kecil. Dan paket premium, paket termahal, menawarkan 4 layar simultan dan kualitas video terbaik 4K Ultra HD. Ini ditargetkan untuk keluarga besar atau penggemar teknologi yang memiliki TV 4K.
Strategi penetapan harga berjenjang ini sangat jenius. Ini memungkinkan Netflix untuk memaksimalkan penetrasi pasar. Mereka dapat menarik pelajar atau pengguna di negara berkembang dengan paket seluler yang murah, sambil tetap mendapatkan pendapat maksimal dari pengguna power user di pasar yang lebih makmur dengan paket premium. Fitur yang kelima adalah kontrol orang tua atau parental control. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah kontrol orang tua. Netflix adalah platform yang harus melayani semua usia, mulai dari anak balita hingga orang dewasa. Ini berarti perpustakaan mereka berisi kartun anak-anak yang ramah, tetapi juga serial drama dewasa yang intens dengan kekerasan atau konten eksplisit. Bagi orang tua, ini adalah sumber kekhawatiran. Netflix memahami bahwa untuk menjadi layanan yang ramah keluarga, mereka harus memberikan rasa aman dan kepercayaan. Fitur kontrol orang tua ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, profil anak-anak atau Kids Profile. Ini adalah lapisan pertama dan termudah. Saat Anda membuat profil anak, antar mukanya langsung berubah. Latar belakangnya menjadi putih dan cerah, dan hanya menampilkan konten yang telah disaring dan aman untuk anak-anak. Biasanya itu pada kisaran umur 12 tahun ke bawah. Fitur kontrol yang kedua adalah pengaturan rating usia. Untuk profil non-anak, orang tua dapat masuk ke pengaturan akun dan secara spesifik menetapkan batas rating usia untuk profil tertentu. Misalnya, Anda dapat mengatur profil remaja Anda dengan hanya bisa mengakses konten hingga rating 16+. Dan fitur yang ketiga adalah kunci PIN. Ini adalah kontrol paling kuat. Orang tua dapat mengatur PIN 4 digit. PIN ini dapat digunakan untuk muncul profil tertentu, seperti profil orang tua, atau digunakan untuk membuka kunci konten, apapun yang melampaui batas rating yang telah ditetapkan. Dengan menyediakan kontrol yang kuat ini, Netflix menghilangkan hambatan besar bagi keluarga untuk berlangganan. Orang tua dapat merasa tenang dan membiarkan anak-anak mereka menjelajahi profil anak, sementara konten dewasa mereka tetap aman terkunci di profil mereka sendiri. Jadi mari kita simpulkan 5 fitur yang telah kita bahas: profil ganda, fitur unduhan, pencarian canggih, mode langganan berjenjang, dan kontrol orang tua. Bukanlah fitur acak. Mereka adalah serangkaian keputusan strategis yang dirancang dengan cermat untuk menciptakan pengalaman pengguna yang mulus, personal, aman, dan mudah diakses. Kombinasi dari semua fitur inilah yang didukung oleh perangkat lunak yang andal, yang berkontribusi besar pada dominasi global Netflix. Mereka tidak hanya menjual konten, mereka menjual pengalaman yang tak tertandingi. Ya, sekian dari presentasi saya mengenai fitur-fitur kunci platform Netflix. Terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, saya Nadia Nurfadilah dari kelompok 4. Jadi saya akan menjelaskan inti dari kesuksesan Netflix dari model bisnisnya. Secara garis besar, dalam konteks perubahan, Netflix ini adalah kisah tentang adaptasi. Jadi mereka ini beralih dari menyewakan DVD menjadi platform streaming global yang mengalahkan pemain media tradisional. Kemudian inti dari model bisnisnya ini, jadi Netflix ini berdiri di atas 3 pilar yang saling mendukung dan menciptakan sinergi melalui yang pertama ada sistem langganan atau subscription base, di mana ini akan menghasilkan pendapatan yang stabil. Kemudian ada content driven yang menarik dan mempertahankan pelanggan. Kemudian ada data power atau kekuatan data, di mana ini mengoptimalkan biaya dan meningkatkan personalisasi. Kemudian pada inti model bisnis ini, mereka ini juga menyangkut pergeseran paradigma. Jadi, Netflix ini melakukan pergeseran dari model transaksi sewa per film ke model layanan, di mana pelanggan mendapatkan akses tak terbatas. Nah, mari kita bahas dari struktur pendapatan terlebih dahulu. Jadi Netflix ini mendapatkan pendapatan dari modal langganan, di mana mereka ini mendapatkan kekuatan pelanggan berulang atau recurring revenue. Jadi pelanggan itu membayar biaya bulanan tetap atau flat monthly fee, di mana pelanggan mendapatkan akses tak terbatas ke seluruh perpustakaan konten. Nah, efeknya kepada finansial Netflix itu ada stabilitas arus kas. Jadi mereka ini menciptakan aliran pendapatan bulanan yang berulang dan stabil,
di mana ini sangat penting karena memungkinkan Netflix merencanakan dan berinvestasi besar-besaran dalam produksi konten tahunan. Kemudian ini juga menyangkut nilai seumur hidup pelanggan, di mana mereka ini fokus beralih dari sewa sesekali menjadi memaksimalkan nilai pelanggan sepanjang masa berlangganan mereka. Kemudian ada tingkatan harga atau pricing tiers. Jadi, Netflix ini menawarkan paket yang berbeda-beda, mulai dari basic, standar, hingga premium. Perbedaan dari paketnya ini itu berdasarkan yang pertama dari kualitas video, di mana itu ada dari standard definition atau SD sampai ke ultra high definition atau UHD. Kemudian perbedaannya juga ada di jumlah layar bersamaan. Jadi ini menentukan berapa banyak orang yang bisa menonton dari akun yang sama pada waktu yang bersamaan. Sebagai tambahan, mereka juga baru-baru ini melakukan strategi baru dengan mengenalkan paket dengan iklan. Jadi ini tuh cocok untuk menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga. Kemudian hal ini juga menciptakan sumber pendapatan baru selain dari biaya langganan, yaitu dari iklan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya nilai jual dari Netflix ini termasuk unik, karena mereka ini menawarkan kenyamanan maksimal, mulai dari kita bisa menonton kapan saja atau tidak terikat oleh jadwal, seperti bioskop ya. Seperti sebelumnya di bioskop, saat kita ingin menonton, kita akan terikat oleh jadwal film. Begitu pula di televisi. Kemudian kita juga bisa menonton di mana saja karena Netflix ini multi device, alias bisa ditonton di smartphone, komputer, sampai laptop. Kemudian ini juga tanpa ada batasan waktu atau tanpa batasan jumlah tontonan. Jadi kita bebas menonton sebanyak yang kita mau tanpa ada batasan. Kemudian ada pengalaman premium untuk paket tanpa iklan. Jadi mereka ini memberikan pengalaman menonton yang mulus dan premium, di mana ini adalah sebuah perbedaan utama dari televisi tradisional atau layanan yang didukung oleh iklan. Nah, kemudian kemana investasi mereka? Jadi pilar biaya utama mereka itu adalah ke konten dan teknologi. Untuk investasi konten mereka ini lagi terbagi atas dua. Yang pertama ada sistem akuisisi atau konten berlisensi. Itu biasa disebut accurate content. Jadi mereka akan menyiapkan biaya untuk membeli hak tayang film dari serial hak tayang film dan serial dari studio lain, misalnya serial TV klasik. Untuk contoh yang lebih spesifiknya itu Netflix membeli hak lisensi dari Money Heist, di mana Money Heist sebelumnya adalah serial TV kabel dari Spanyol. Namun biaya ini tinggi dan tidak permanen. Jadi lisensinya itu bisa ditarik seperti yang pernah dilakukan oleh Disney. Kemudian investasi konten ini juga menyangkut konten original atau Netflix Originals. Jadi mereka menyalurkan biaya untuk memproduksi konten eksklusif. Perbedaan utamanya itu, konten original ini adalah aset permanen Netflix yang dibuat oleh Netflix langsung. Nah, ini juga merupakan magnet utama atau acquisition tool untuk menarik pelanggan baru. Dan ini juga merupakan kunci retensi, yaitu membuat pelanggan bertahan. Contohnya itu serial Netflix yang tahun ini sangat booming adalah Squid Game. Nah, Squid Game ini berhasil menarik jutaan pelanggan baru di seluruh dunia. Kemudian investasi biaya selanjutnya ada ke teknologi dan infrastruktur. Jadi, untuk biaya teknologi ini mereka menggunakan cloud computing atau biaya operasional platform yang sangat besar, di mana sebagian besar itu di-host di cloud, terutama di Amazon Web Service atau biasa disebut AWS. Kemudian ada Content Delivery Network atau CDN. Jadi Netflix ini memiliki sistem CDN sendiri yang disebut dengan Open Connect.
di mana ini tuh berfungsi untuk mengoptimalkan pengiriman data video ke pengguna akhir di seluruh dunia. Nah, ini memastikan streaming itu cepat, berkualitas tinggi, dan juga meminimalkan biaya transmisi data dari pihak ketiga. Secara skalabilitas, ini akan memungkinkan Netflix melayani miliaran jam streaming per bulan tanpa lag yang berarti. Kemudian untuk strategi pertumbuhan dan optimasi data, mereka ini melakukan ekspansi global untuk sekarang. Tapi sebelumnya mereka itu hanya fokus di Amerika Utara. Jadi fokus pasar mereka awalnya ada di Amerika Utara. Namun setelah mencapai titik jenuh, Netflix akhirnya fokus pada peningkatan jumlah pelanggan di pasar internasional, mulai dari Asia Pasifik, Eropa, hingga Amerika Latin. Nah, strategi yang mereka gunakan juga adalah strategi lokalisasi atau localization, di mana mereka memproduksi konten yang relevan secara budaya. Misalnya itu drama Korea, serial India, Indonesia, ada juga drama Thailand, Jepang, dan sebagainya. Di mana ini akan membantu untuk menembus pasar lokal. Selain itu, mereka juga menawarkan subtitle dan dubbing dalam puluhan bahasa. Jadi konten yang awalnya lokal sering kali menjadi hit global. Contohnya Money Heist. Kemudian ada juga kekuatan data atau data driven decision. Jadi Netflix akan melakukan pelacakan perilaku. Netflix melacak hampir semua yang pelanggan lakukan, mulai apa yang dinonton, kapan, di mana kita berhenti, kemudian durasi kita melihat sebuah trailer, bahkan warna poster yang paling sering kita klik. Nah, data ini akan diapakan? Jadi penerapan datanya adalah yang pertama ada personalisasi rekomendasi. Jadi algoritma itu memastikan beranda setiap pengguna itu berbeda, di mana mereka menyajikan konten yang 100% relevan, di mana ini yang secara dramatis mengurangi decision fatigue dan meningkatkan engagement. Ini juga berpengaruh ke keputusan produksi. Jadi data ini akan memandu studio mereka, di mana mereka akan tahu genre apa yang paling diminati, kombinasi aktor apa yang paling populer, dan format serial apa yang paling banyak diselesaikan penonton. Nah, ini meminimalkan resiko dalam investasi konten dalam jumlah yang besar sampai miliaran dolar. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah Netflix ini adalah sebuah lingkaran kebaikan, di mana langganan yang stabil ini akan menyediakan modal yang besar. Kemudian ini akan dibelanjakan untuk konten original yang menarik. Kemudian konten ini akan menarik pelanggan baru, di mana pelanggan baru ini akan memberi mereka data yang lebih cerdas. Dan data ini akan menghasilkan konten dan rekomendasi yang lebih baik. Kemudian pelanggan akan bertahan dan siklus tersebut akan terus berlanjut. Kemudian dampak revolusionernya, Netflix ini tidak hanya mengubah cara kita menonton film, tetapi juga mengubah sifat industri. Tapi juga dapat mengubah sifat industri hiburan. Jadi mereka berhasil mengubah produk fisik dari DVD dan tiket bioskop menjadi layanan digital yang berbasis langganan. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat bagaimana Netflix ini berhasil mentransformasi dirinya menjadi pemimpin digital. Nah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai menganalisis biaya pengembangan aplikasi mirip Netflix. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, nama saya Novelin Fitri Pandika. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis biaya pengembangan aplikasi mirip Netflix. Nah, di analisis biaya pengembangan aplikasi mirip Netflix ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita memperkirakan dan memahami biaya yang dibutuhkan untuk membangun platform streaming video seperti Netflix. Topik ini penting karena banyak perusahaan atau individu yang ingin membuat aplikasi streaming sendiri, tetapi seringkali tidak menyadari bahwa sistem seperti ini sangat kompleks dan membutuhkan anggaran besar. Oleh karena itu, kita perlu memahami komponen biayanya dengan jelas. Nah, apa itu aplikasi mirip Netflix?
Aplikasi seperti Netflix bukan hanya aplikasi untuk menonton film biasa. Di balik tampilannya yang sederhana, ada banyak komponen teknologi yang berjalan bersamaan. Mulai dari aplikasi mobile dan web, server back-end, penyimpanan video dalam jumlah besar, sistem keamanan, algoritma rekomendasi, hingga infrastruktur streaming yang stabil untuk berbagai wilayah. Karena banyaknya bagian tersebut, analisis biayanya juga menjadi lebih besar dan lebih rumit. Ada beberapa faktor utama penentu biaya. Secara umum, ada beberapa faktor besar yang mempengaruhi total biaya pengembangan aplikasi streaming seperti Netflix. Yang pertama adalah kompleksitas fitur. Semakin banyak fitur yang ingin ditambahkan, semakin besar biaya yang dibutuhkan. Fitur-fitur seperti login, pendaftaran pengguna, list tontonan, riwayat tontonan, pengaturan profil, parental control, sistem rating, hingga algoritma rekomendasi semuanya butuh waktu dan tenaga pengembangan. Nah, fitur advance seperti continue watching, antar perangkat atau rekomendasi berdasarkan kebiasaan pengguna juga menambah kompleksitas. Nah, yang kedua itu ada desain UI UX. Desain Netflix terlihat simpel, tapi proses pembuatannya tidak sederhana. UI atau tampilan antarmuka harus enak dilihat, mudah digunakan, dan lancar ketika diakses dari berbagai ukuran layar, baik smartphone, tablet, laptop, maupun smart TV. Desain user experience yang baik biasanya membutuhkan proses riset, uji coba, dan revisi berkali-kali. Semua itu tentu berdampak pada biaya. Nah, yang ketiga ada back-end dan infrastruktur server. Ini adalah bagian paling mahal dalam aplikasi streaming. Untuk bisa memutar video dengan lancar, dibutuhkan server dengan kapasitas besar, bandwidth tinggi, penyimpanan file video yang ukurannya sangat besar, serta database yang cepat. Belum lagi kebutuhan seperti load balancing, sistem keamanan, enkripsi video, firewall, serta pengguna Content Delivery Network atau CDN agar video bisa diputar lebih cepat dari berbagai wilayah. Semakin banyak pengguna aktif, semakin besar biaya server dan infrastrukturnya. Nah, yang keempat ada lisensi konten film. Kalau ingin menyediakan film, bukan hanya platform kosong, maka kita harus membeli hak tayang dari setiap film yang ingin ditampilkan. Harga lisensi film biasa sangat mahal, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk satu judul. Jika ingin membuat konten original seperti Netflix original, biayanya bisa jauh lebih besar lagi. Oleh karena itu, lisensi konten seringkali menjadi sumber pengeluaran terbesar. Nah, dan yang terakhir itu ada tim pengembang. Untuk membangun aplikasi sekelas Netflix, dibutuhkan tim dengan keahlian lengkap. Biasanya terdiri dari back-end developer, mobile developer, web developer, UI UX designer, ahli server atau DevOps, quality assurance tester, hingga data science untuk fitur rekomendasi. Biaya pengembangan sangat bergantung pada jumlah orang, pengalaman, serta lama waktu pengerjaan. Nah, selanjutnya kita masuk di estimasi biaya berdasarkan tingkat kompleksitas. Nah, secara garis besar, pengembangan aplikasi seperti Netflix bisa dibagi menjadi 3 level biaya. Yang pertama ada level dasar, level menengah, dan level lanjutan. Nah, kita masuk ke level dasar, atau sering disebut versi produk paling dasar yang masih bisa digunakan. Level ini hanya memiliki fitur yang paling sederhana, misalnya login dasar, daftar film, dan pemutar video standar. Biasanya dibuat untuk menguji pasar atau menunjukkan konsep awal kepada investor. Biayanya berada pada kisaran miliaran rupiah. Nah, kita masuk di estimasi biaya berdasarkan tingkat kompleksitas. Secara garis besar, pengembangan aplikasi seperti Netflix bisa dibagi menjadi 3 level biaya. Yang pertama ada level dasar, level menengah, dan level lanjutan. Nah, kita masuk di level dasar atau MVP, atau juga sering disebut versi produk paling dasar yang masih bisa digunakan. Level ini hanya memiliki fitur paling sederhana, misalnya login dasar, daftar film, dan pemutar video standar. Biasanya dibuat untuk menguji pasar atau menunjukkan konsep awal kepada investor. Biayanya berada pada kisaran ratusan juta rupiah.
tergantung kualitas desain dan teknologi yang digunakan. Nah, ini termasuk biaya aplikasi, backend sederhana, dan server cloud dengan skala kecil. Nah, selanjutnya yang kedua kita masuk ke level menengah atau fitur lebih lengkap. Pada level ini, fitur sudah mulai lebih serius. Misalnya ada sistem kategori film, pencarian, rekomendasi sederhana, multi-device, desain UI jauh lebih rapi, dan streaming yang lebih stabil. Biayanya biasanya sudah masuk ke angka miliaran rupiah karena mencakup server yang lebih kuat dan fitur yang lebih kompleks. Level ini biasanya dipilih oleh perusahaan yang ingin benar-benar meluncurkan aplikasi streaming komersial. Nah, yang terakhir ada level lanjutan atau setara dengan platform premium seperti Netflix. Nah, di level ini memiliki fitur lengkap dan teknologi canggih, misalnya algoritma rekomendasi berbasis kecerdasan buatan, pemilihan kualitas video otomatis sesuai jaringan, multi-profile dalam satu akun, sistem keamanan video tingkat tinggi, dan infrastruktur server global. Biaya pembuatannya bisa mencapai belasan miliar rupiah, tergantung skala dan fitur detail yang ingin dibangun. Dan sekali lagi, biaya ini belum termasuk biaya lisensi film yang bahkan bisa jauh lebih tinggi dari pengembangan aplikasinya sendiri. Nah, kita masuk di biaya operasional setelah aplikasi berjalan. Nah, setelah aplikasinya selesai dibuat, masih ada biaya operasional bulanan yang harus dikeluarkan. Beberapa di antaranya meliputi biaya server dan penyimpanan cloud. Setelah aplikasi selesai dibuat, masih ada biaya operasional bulanan yang harus dikeluarkan. Beberapa di antaranya meliputi biaya server dan penyimpanan cloud, biaya CDN untuk mempercepat pemutaran video, biaya pembaruan aplikasi dan perbaikan bug, biaya pembelian film atau konten baru, biaya tim operasional dan customer support. Nah, aplikasi streaming adalah salah satu jenis aplikasi yang paling mahal dari segi operasional karena membutuhkan bandwidth dan storage yang sangat besar. Nah, ada keamanan konten hak cipta atau kita masuk di keamanan konten dan hak cipta. Industri film sangat ketat terhadap pembajakan. Karena itu, aplikasi streaming perlu sistem keamanan seperti enkripsi video, DRM atau Digital Rights Management, watermark kita masuk di keamanan konten dan hak cipta. Industri film sangat ketat terhadap pembajakan. Karena itu, aplikasi streaming perlu sistem keamanan seperti enkripsi video, DRM atau Digital Rights Management, watermark, dan proses screen recording. Teknologi DRM sendiri berbayar dan implementasinya kompleks sehingga berpengaruh besar terhadap biaya aplikasi. Nah, kesimpulannya, membangun aplikasi streaming mirip Netflix bukanlah proyek kecil. Biayanya bisa mulai dari ratusan juta rupiah untuk versi dasar hingga miliaran rupiah untuk versi yang lebih canggih. Dengan memahami faktor-faktor biaya seperti fitur, desain, server, lisensi film, dan tim pengembang, kita bisa merencanakan strategi pengembangan yang jauh lebih realistis. Biasanya, cara terbaik adalah memulai dari versi sederhana terlebih dahulu, lalu menambah fitur seiring pertumbuhan jumlah pengguna. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengar saya membahas tentang analisis biaya pengembangan aplikasi mirip Netflix. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi digital bisnis seperti Netflix. Jadi kita bakal adopsi prinsip-prinsip inovasi dari Netflix untuk meningkatkan bisnis kita di era digital ya. Nah, kita langsung ke studi kasusnya. Jadi Netflix dan transformasi digitalnya. Nah, Netflix ini sudah berhasil melakukan transformasi digital dengan mengubah model bisnisnya mereka dari yang sebelumnya penyewaan DVD jadi layanan streaming.
Jadi dengan memanfaatkan teknologi dan data, Netflix ini tidak cuma meningkatkan pengalaman penggunanya, tapi juga menciptakan konten yang sesuai dengan preferensinya si penonton. Nah, apa aja sih strategi yang dilakukan oleh Netflix ini dalam menghadapi transformasi digital? Yang pertama, dia menerapkan investasi dalam teknologi streaming. Jadi Netflix ini melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur teknologi streaming. Jadi untuk pastikan pengalaman menontonnya usernya untuk lancar terus kualitasnya tinggi, dia tingkatkan kapasitas server terus dia gunakan teknologi distribusi konten yang canggih. Jadi Netflix ini bisa menghadirkan konten kepada jutaan pelanggan secara bersamaan tanpa gangguan. Terus yang kedua, dia pakai data untuk paham preferensinya si pelanggan. Jadi Netflix memanfaatkan analisis data untuk mengenali pola perilaku dan preferensi penonton. Jadi jadi misal si user pilih salah satu movies atau series, dia bakal cari data si Netflix pakai algoritma canggih untuk cari data mengenai film atau series tersebut. Terus dia si Netflix bisa rekomendasikan konten yang relevan sesuai dengan movie atau series yang ditonton sebelumnya, sehingga bisa meningkatkan tingkat keterlibatan dan retensinya si pelanggan. Nah, selain melakukan layanan streaming, Netflix juga lakukan produksi konten original untuk tarik pelanggannya. Jadi dia juga produksi konten original. Netflix ini tidak cuma menawarkan variasi, tapi dia juga ciptakan identitas merek yang kuat. Konten originalnya seperti Stranger Things dan The Crown ini sudah tarik perhatian global, terus mendatangkan banyak pelanggan-pelanggan baru karena series-series yang original mereka ini. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari Netflix? Nah, transformasi digital Netflix ini menyoroti pentingnya inovasi dan pemahaman pasar untuk mencapai kesuksesan global. Netflix sudah mencapai 200 juta penonton, jumlah pelanggan di seluruh dunia. 70% persentase konten yang ditonton itu bahkan adalah produksi original dari Netflix sendiri. 25% pertumbuhan pendapatan per tahunnya. Nah, langkah-langkah apa yang bisa kita terapkan untuk transformasi digital di bisnisnya kita? Nah, kita bisa mengadopsi 3 strategi ini. Yang pertama, ada evaluasi kebutuhan bisnis. Jadi, kita bisa identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan berpeluang untuk kita integrasikan teknologi di bidang tersebut. Misal, kita mempunyai bisnis di bidang F&B atau food and beverage. Nah, kita bisa gunakan aplikasi pihak ketiga seperti Grab atau mungkin Shopee untuk melakukan pemasaran dan juga pengantaran makanan kepada uh, orang yang mungkin jauh dari tempat atau restoran makanan kita. Terus yang kedua, kita bisa merancangkan strategi digital. Jadi kita tetapkan tujuan jangka pendek, terus jangka panjang, serta pilih teknologi yang sesuai dengan bisnis yang kita bangun. Terus yang ketiga, yang terakhir, kita bisa implementasikan teknologi baru. Kita terapkan solusi digital, terus lakukan pelatihan untuk semua karyawan agar semua karyawan ini melek akan teknologi. Nah, ada beberapa tantangan dalam kita transformasikan bisnis kita ke transformasi digital. Yang pertama, kita resistensi terhadap perubahan. Jadi, karyawan dan pemangku kepentingan seringkali ragu untuk mengadopsi perubahan yang diperlukan. Terus, namanya transformasi digital, tentu tidak sedikit anggaran yang dapat digunakan untuk menerapkan teknologi baru ini. Terus yang terakhir, kurangnya keterampilan digital. Karena ini, pelatihan kepada pegawai atau karyawan diperlukan untuk menggunakan teknologi baru ini secara efektif. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi transformasi digital merupakan fondasi utama bagi keberhasilan bisnis zaman sekarang. Dengan adopsi pendekatan yang serupa dengan Netflix, bisnis kita dapat berinovasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan tetap bersaing di pasar yang berubah. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.